Faris kembali ke rumah Pak Syukri dan menjalani tugasnya seperti biasa. Malam harinya, ia kembali tidur di kamar yang telah disediakan untuknya itu. Dan ternyata, ia kembali bermimpi didatangi oleh kakek tua yang kemarin. "Kenapa kau masih di sini, cucuku? Tinggalkanlah tempat ini karena kau tidak ikhlas." "Maaf kakek tua, aku bukan cucumu, dan aku juga tidak bersedia untuk kau panggil cucu. Engkaulah yang seharusnya pergi, karena aku tahu engkau adalah setan yang menyamar." "Tega sekali engkau. Aku memberimu nasihat, tapi engkau malah menuduhku sebagai setan yang menyamar." "Sudahlah wahai syaitan. Iblis juga dulu berpura-pura memberikan nasihat kepada Nabi Adam, padahal tujuannya adalah untuk menggelincirkan Nabi Adam dari surga. Aku memintamu untuk pergi sekarang, dan jangan pernah mengganggu-ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku akan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk membinasakanmu." "Hahaha, kau pikir bacaan ayat Al-Quranmu akan berpengaruh untukku? Sombong sekali engkau. Baiklah, kalau begitu kita buktikan saja apakah bacaan ayat-ayat Al-Quranku akan berpengaruh kepadamu ataukah tidak." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faris pun membacakan beberapa ayat Al-Quran tertentu kepada si kakek tua. Awalnya, si kakek terlihat tidak bergeming. Bahkan ia tersenyum seakan-akan meremehkan bacaan-bacaan Al-Quran Faris. Namun, setelah beberapa menit bacaan Faris berlangsung, tiba-tiba si kakek mulai terlihat gelisah. Bahkan, ia mulai merasakan panas dan terbakar. Dan tidak lama kemudian, bentuk si kakek pun ternyata berubah. "Kurang ajar, ternyata kau hebat juga anak muda. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan tinggal diam." Hahaha. Faris terbangun dari tidurnya. Dia bersyukur kepada Allah yang telah mengusir setan itu melalui bacaan-bacaan Al-Qur'annya tadi. Tapi sepertinya dia harus waspada, karena setan tadi sepertinya akan tetap mengganggunya suatu saat nanti. Hari masih malam, maka Faris melakukan sholat tahajud dan witir seperti biasanya. Setelah itu, dia ingin kembali tidur, tapi tiba-tiba dia mendengar suara Pak Syukri memanggilnya. "Nak Faris, tolong aku nak." "Iya Bapak, ada apa?" "Maafkan aku sebelumnya nak. Tengah malam begini, ternyata aku ingin buang air besar." "Iya, gak apa-apa Pak Syukri. Aku maklum kok. Pak Syukri sendiri kan sebenarnya tidak mau juga seperti ini. Mari, aku bantu." Faris pun membantu Pak Syukri. Ya, beginilah penderitaan yang dirasakan oleh orang yang mengalami penyakit macam Pak Syukri ini. Dan dia telah merasakannya selama bertahun-tahun. Selesai dibantu segala sesuatunya, Pak Syukri kembali tidur. Faris pun demikian, kembali melanjutkan tidurnya. Alhamdulillah, setan yang menyamar tadi tidak kembali lagi mendatangi Faris. Demikian pula di malam esok harinya. Apakah dia benar-benar telah pergi dan tidak mau lagi mengganggu Faris? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau Andi, sudah pulang kau rupanya. Bersama Marlina kau ternyata. Iya Bu. Di mana kalian ketemuan? Kok bisa bareng begini datangnya? Nggak ada janjian Bu. Cuman kebetulan aja nih ketemu di jalan.
Iya Bu, aku kebetulan minta libur sama bosku agak beberapa hari. Kangen sama bapak, udah lama nggak ketemu. Oh gitu. Ya ini kenalan dulu deh sama anak Faris. Dia yang merawat bapak ini sudah beberapa hari ini. Iya, saya Faris. Mereka pun berkenalan. Andi adalah anak Bu Sutinah nomor 2. Sehari-harinya bekerja sebagai pedagang pecah belah di pasar. Sedangkan Marlina adalah anak Bu Sutinah yang bungsu. Dia bekerja sebagai pegawai di sebuah toko baju dan sehari-harinya tinggal di sana. Hanya sesekali dia pulang untuk melepas rindu dengan ayah ibu ataupun kakak-kakaknya. Karena anak-anak Bu Sutinah sedang ada di rumah, maka Faris merasa bahwa itu adalah kesempatan dia pula untuk pulang. Sudah 3 hari dia tidak bertemu dengan Kiai Sulaiman karena terpaksa menginap di rumah Pak Syukri. Maka setelah dirasa cukup beramah tamah dengan anak-anak Bu Sutinah itu, Faris pun pamit permisi. Setelah Faris pergi, Marlina berbincang-bincang dengan ibunya. Sudah berapa lama dia merawat bapak, Bu? Sudah seminggu lebih. Dia anak yang baik. Sepertinya dia betul-betul tulus merawat bapakmu. Dia bersedia menolong apa saja kebutuhan bapakmu, termasuk juga dalam hal istinja. Dia rela menolongnya. Ya tentu saja, dia kan orang upahan. Andi, jaga ucapanmu. Engkau saja sebagai seorang anak tidak pernah mau menolong istinja bapakmu. Selalu aku yang harus melakukannya. Alah, orang upahan aja kok dibangga-banggain. Ya tentu saja dia mau melakukannya, kan dia pengen dapat duit. Kakak belum kenal kok sudah gampang-gampang saja menilai orang. Kau tahu Andi, aku ini sudah lama mencari orang untuk merawat bapakmu, tapi tidak pernah ada yang mau. Kau pikir gampang mencari orang untuk merawat orang yang sakit seperti bapakmu ini? Dan kau tahu kenapa aku akhirnya harus terpaksa mencari orang untuk merawat bapakmu ini? Itu karena kalian sebagai anak-anak tidak ada yang betul-betul peduli untuk merawat bapakmu ini. Tidak peduli bagaimana, Bu? Aku kan sudah di sini hampir setiap malam. Jika dibandingkan dengan saudara-saudaramu, kau memang sudah lumayan, Andi. Tapi untuk idealnya seorang anak yang merawat bapaknya, kau sebenarnya masih jauh. Karena kau suka memilih-milih apa yang hendak kau tolong. Banyak hal yang kau tidak berkenan melakukannya, sehingga akhirnya terpaksa harus aku juga yang melakukannya. Atau terkadang Marlina. Cobalah bayangkan, masa untuk mengistinjakan bapakmu, terkadang harus aku juga yang melakukannya. Atau Marlina, padahal kalian ada. Sedangkan kami ini perempuan dan kalian ini lelaki. Apa kalian tidak malu? Sudahlah Bu, sebaiknya kita jangan membicarakan hal-hal semacam itu dulu sekarang. Kak Andi juga mungkin masih capek karena baru pulang dari luar kota. Sebaiknya kita sekarang makan aja dulu ya. Apakah ibu sudah memasak atau aku harus mencari makanan dulu keluar? Iya, aku sudah memasak. Silahkanlah kalian makan dulu. Aku hanya sedih Marlina, karena bagaimanapun aku ini kan hanya manusia biasa. Entah mengapa sejak hari itu Andi jadi merasa dongkol kepada Faris. Ia merasa bahwa Bu Sutinah lebih sayang dan lebih perhatian kepada Faris daripada kepada dirinya. Padahal Faris menurutnya hanyalah orang luar yang baru berbuat untuk bapaknya. Dan dia juga pasti mau merawat bapak hanya karena ada maunya, setidaknya untuk mencari uang atau upah dari ibunya. Demikian pikir Andi. Faris juga sebenarnya merasa ada yang aneh pada sikap Andi kepadanya sejak hari itu. Tapi dia berusaha untuk berbaik sangka. Dia berpikir mungkin ini hanya perasaannya saja. Tapi lama-kelamaan, ternyata sikap aneh Andi ini semakin kentara. Hingga suatu saat, oh, ini toh ternyata tujuanmu merawat bapakku selama ini,